untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Yang Mulia Biku Utamo Mahathira untuk memaparkan semangat dalam jalan Dhamma. Silahkan, Mati. Baik, terima kasih Romo Haris yang sudah mengawali acara ini dengan baik sekali. Saudara-saudara yang berkumpul di kegiatan ini, kegiatan yang sangat positif, yaitu sebulan pendalaman Dhamma. Yang tentu saja setelah kita mengalami pandemi, yang mungkin sampai hari ini masih pandemi karena PPKM masih jalan terus, baik untuk level-level yang berbeda-beda di setiap daerah, tetapi justru pandemi ini membuat kita lebih praktis caranya, sehingga waktu kita SPD selama pandemi ini, dalam satu kali ceramah bisa diikuti oleh 8 wihara. 8 wihara adalah yang terdaftar dengan Wihara Buddha atau Wihara Gunawijaya dari Tanjung Pinang. Tetapi sebetulnya yang tidak terdaftar jauh lebih banyak. Karena mungkin banyak teman-teman, para umat maupun simpatisan yang ikut acara ini mungkin dari berbagai tempat, bisa bahkan di luar dari Provinsi Riau, ya, mungkin juga bahkan di Pulau Jawa, mungkin berbeda pulau atau bahkan berbeda negara. Inilah manfaatnya salah satu yang kita dapatkan dari pandemi. Nah, tentu saja mudah-mudahan nanti kalaupun pandemi selesai, kegiatan secara online ini ataupun secara dalam jaringan ini bisa dilanjutkan sehingga acara-acara berikutnya akan tetap dapat diikuti oleh banyak orang dari berbagai penjuru dunia bahkan. Jadi bukan lagi penceramah itu menjadi milik daerah tertentu karena selama ceramah hanya ada di situ. Seperti tahun-tahun sebelum pandemi kita tahu SPD ini sudah dilakukan di banyak tempat, tetapi sebelum pandemi dokumentasinya tidak pernah dibagikan. Ya, setahu saya tidak pernah dibagikan secara online sehingga hanya dinikmati oleh orang-orang lokal saja. Tetapi dengan pandemi ini justru SPD bisa diikuti oleh banyak tempat, banyak orang dari berbagai penjuru dunia dan langsung tersimpan datanya di media-media sosial sehingga kita bisa akses setiap saat karena misalnya jam segini kebetulan ada ceramah di tempat lain, mungkin kita ikut ceramah di tempat lain, tapi besok atau lusa ketika kita ada kesempatan tentu kita bisa mengakses ceramah kita pada kesempatan ini. Nah, inilah manfaatnya kita mengadakan acara dengan secara dalam jaringan. Kenapa kita mendorong adanya kegiatan di dalam jaringan, walaupun bahkan sampai nanti di luar pandemi, karena pembabaran Dhamma ini nanti akan dapat diterima secara luas, bahkan bukan hanya umat Buddha saja, tapi juga simpatisan Buddhis, bahkan mereka yang bukan Buddhis pun bisa ikut. Bahkan sekalian, umat Buddha ataupun siapa saja yang di rumah sekalipun bisa mengikuti acara-acara yang diselenggarakan di dalam jaringan seperti ini. Kalau seseorang sudah mengikuti di dalam jaringan, dia sudah mengikuti kegiatan seperti ini, dia mendengarkan dengan baik, maka dia terdorong untuk belajar lebih banyak. Sehingga mungkin dia akan membuka media-media yang lain yang berisikan ceramah-ceramah Dhamma yang lain, ataupun kegiatan-kegiatan Dhamma yang lain. Dan ketika dia mendapatkan banyak informasi Dharma, maka semangat untuk menjalankan Dharma akan menjadi lebih kuat. Dan dia akan memahami bahwa jalan Dhamma ini apa. Karena banyak orang menjelaskan tentang jalan Dhamma, tapi kadang pasti juga belum dimengerti. Nah,
kalau tema kita pada kesempatan ini adalah semangat dalam jalan Dhamma, maka kita akan menjadi lebih jelas bahwa yang kita bahas pada kesempatan ini adalah jalan Dhamma, atau bagaimana seseorang itu melaksanakan Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia bersemangat selalu sampai selesai dia menjalankan jalan Dhamma ini. Nah, ini kalau kita dapatkan ilmu ini ataupun kita dapatkan pengertian-pengertian Dhamma ini dari berbagai sumber yang sudah tersebar di internet, maka pengetahuan kita akan bertambah menjadi lebih banyak, menjadi lebih lengkap penjelasannya. Bagaimanakah sebetulnya jalan Dhamma? Dhamma atau Dharma ajaran Sang Buddha ini sebetulnya intinya adalah bagaimana seseorang diajarkan untuk mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi bahkan melenyapkan kegelapan batin. Ketamaan dan kebencian ini timbul karena adanya kegelapan batin. Tamak artinya ingin selalu berdekatan dengan yang dicinta. Yang dicinta ini bukan berarti pasti orang. Ya, kalau orang gampang sekali. Apa itu yang dicinta? Ya, pasangan hidup, anak, orang tua, ya, kemudian tetangga, cucu, dan lain sebagainya, kakek, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang dicinta. Tetapi di dalam pengertian Dharma ini, yang dicinta itu menjadi sangat luas. Bahkan juga berhubungan dengan benda misalnya. Yang dicinta apa? Sepeda motor, mobil, HP, handphone, ya, kemudian laptop. Itu juga yang dicinta. Sehingga ketika kita berpisah dengan yang dicinta, timbullah penderitaan. Ketika kita berpisah dengan kakek yang kita sayangi, timbullah stres. Ketika kita berpisah dengan pasangan hidup yang kita cintai, timbullah stres. Ketika kita kehilangan HP, timbullah stres. Ketika mobil kita rusak, timbullah stres. Nah, sekarang bukan hanya orang, bukan hanya benda, tapi juga suasana. Ketika kita senang dengan suasana hangat matahari, kemudian mataharinya semakin panas, dan akhirnya menyengat, kita berpisah dengan kehangatan itu, dan akhirnya timbul rasa, aduh, kok jadi panas sekali ya, kok nggak sejuk kayak barusan ya. Jadi kita stres karena berpisah dengan yang kita cintai, bahkan itu cahaya matahari. Kemudian kita juga stres ketika berpisah dengan yang kita cintai, misalnya kesehatan. Jadi saya sakit, saya ikut stres karena harapan saya selalu sehat. Itu yang saya cintai. Kenyataan saya berpisah dengan yang saya cintai, yaitu kesehatan, dan saya sakit. Demikian banyak sekali bidang yang kita cintai itu. Yang begitu berpisah dari diri kita stres. Kemudian berkumpul dengan yang tidak kita senangi. Ini kebalikan. Jadi kalau kita melihat telapak tangan kita ini dari segi bolak-balik, maka berkumpul dengan yang tidak kita senangi itu sama dengan berpisah dengan yang kita cintai. Misalnya tadi, berpisah dengan kakek yang saya sayangi. Itu artinya saya berkumpul dengan perpisahan dengan kakek tadi. Saya berkumpul dengan ketiadaan kakek. Jadi saya tidak mau ketemu dengan ketiadaan kakek. Kemudian saya senang berkumpul dengan pasangan hidup.
Tapi sekarang saya harus berpisah dengan pasangan hidup. Maka yang saya tidak suka adalah ketika saya bertemu dengan situasi yang memisahkan saya dengan pasangan hidup. Ketika saya senang dengan cahaya matahari, kemudian cahaya mataharinya semakin menyengat, saya menjadi tidak suka, maka saya bertemu dengan yang saya tidak sukai, yaitu cahaya matahari yang menyengat. Karena saya berpisah dengan matahari yang menyejukkan. Sekarang saya senang dengan HP saya, tapi saya harus berpisah dengan HP saya, maka saya bertemu dengan yang tidak saya sukai, yaitu berpisahan dengan HP saya. Jadi, bertemu dengan yang tidak disuka, itu sebetulnya adalah kebalikan daripada ketika kita berpisah dengan yang dicinta. Kenapa saya stres ketika berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang tidak disuka? Karena saya tidak menyadari hidup itu berubah. Saya memiliki kegelapan batin bahwa hidup itu berubah. Sehingga ketika saya bertemu dengan yang saya senangi, saya senang banget dan saya tidak ingin berpisah. Saya ingin pertemuan ini menjadi pertemuan yang abadi dengan yang saya cintai tersebut. Kenyataan tidak bisa. Sebaliknya saya juga menghindari hal yang tidak saya sukai. Misalnya penyakit, kerugian, penderitaan, dimaki orang, dicela orang, dan lain sebagainya. Saya tidak mau itu. Tetapi kenyataan satu ketika kita pasti ketemu dengan makian, ketemu dengan celaan, ketemu dengan rugi, ketemu dengan sakit, ketemu dengan usia tua, bahkan akhirnya ketemu dengan kematian. Apakah yang mati itu orang yang kita cintai, benda yang kita sayangi, suasana yang kita dambakan selalu, ataukah yang mati adalah diri kita, sehingga harus berpisah dengan yang kita cintai, benda yang kita sayangi, suasana yang kita dambakan. Nah, itu semua karena kesadaran kita terhadap hidup yang tidak kekal itu rendah. Kita kadang memahami hidup tidak kekal itu untuk orang lain. Misalnya kita pergi ke rumah duka, kemudian kita memahami ya, hidup ini memang tidak kekal. Ya kamu tidak usah terlalu lama menangis lah. Hidup memang tidak kekal, ditinggal orang tua, ditinggal pasangan hidupnya normal lah. Semua orang mengalami seperti itu. Kita seolah-olah sudah bijaksana, bisa menasehati orang. Padahal kenyataan, ketika hal itu terjadi pada diri kita kadang tidak sanggup menerima kenyataan itu. Berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci, kita tidak sanggup. Nah, jalan Dharma ini adalah mempersiapkan kita untuk melihat hidup itu adalah perubahan. Hidup itu tidak kekal. Kita selalu diingatkan dengan lagu, kita selalu diingatkan dengan nasihat dari para biku, para pandita, buku-buku, dan lain sebagainya, bahwa hidup ini tidak kekal. Bahkan di dalam Dharma dikenalkan tentang melihat orang tua sakit dan mati itu pun untuk mengenalkan hidup yang tidak kekal. Kalau kita kemudian hari ini melihat kecelakaan di jalan itu pun menunjukkan kita hidup tidak kekal. Kemudian kita juga ketemu kebanjiran atau banjir baik di kota sendiri maupun di kota orang lain, itu juga menunjukkan tidak kekal. Ada kebakaran di tempat sendiri maupun di tempat yang lain, itu juga tidak kekal. Ada kerugian di tempat sendiri maupun di tempat lain, itu juga tidak kekal. Kita dikenalkan ketidakkekalan itu terus-menerus. Tetapi kadang kita tidak memahami itu dengan jelas.
Tetapi Dharma tidak pernah berhenti untuk mengenalkan ketidakkekalan itu. Pengenalan ketidakkekalan yang pertama adalah dengan mengembangkan kerelaan. Jadi kerelaan itu dikenalkan sejak anak-anak, bahkan sekolah minggu yang masih belum sekolah anak-anak itu. Balita yang sekalipun. Ketika ada lagu Dana Paramita, para balita sudah diajarkan untuk berdana. Sebetulnya ini adalah belajar pelepasan, bahwa apa yang aku miliki satu ketika pasti terlepas dari diriku. Kemudian budaya ini berlanjut sampai ketika kita sekolah, kita juga ikut masih berdana di wihara, mungkin berdana makan di wihara, atau berdana, bahkan berdana yang bukan materi, mungkin membersihkan wihara, mengatur busa wihara. Itu sebetulnya adalah latihan kerelaan. Kemudian nanti pada waktu katina misalnya, kita juga diajarkan untuk berlatih berdana kepada para biku. Bahkan kalau kita kebetulan di tempat yang tidak ada para biku, kemudian kita juga mencari di wihara mana yang ada upacara perayaan katina, kemudian kita kirim dana ke sana, titip dana ke sana untuk ikut dalam katina. Sebetulnya itu kita diajarkan untuk berdana. Bahwa ada dana materi, seperti tadi ikut sekolah minggu, sampai ke katina, tapi juga ada dana yang bukan materi. Yaitu misalnya tadi membersihkan wihara, kemudian mengatur busa wihara, menjelang Waisak gini membersihkan Buddha Rupang, membersihkan altar. Tapi kadang-kadang juga di beberapa wihara tidak harus setahun sekali ya. Bisa juga setiap menjelang puja bakti, dibersihkan altarnya, Buddha Rupangnya dibersihkan. Itu sebetulnya adalah kerelaan yang bukan materi. Yang nanti kalau dikembangkan lagi, bisa berarti bahwa saya juga bukan hanya bisa memberi, seperti itu, tapi saya juga bisa memberi waktu. Misalnya ketika ada teman yang sakit, saya berkunjung ke rumah dia. Saya memberi waktu saya memberi perhatian saya. Saya berkunjung ke rumah dia, saya membacakan parita. Itu adalah saya juga berdana. Kemudian ketika ada teman yang sedih, kemudian dia ngajak kita ngobrol, kita berdana kuping kita. Kemudian kita memberikan nasihat, kita berdana pikiran kita untuk membuat dia tenang. Itu adalah dana dalam arti yang seluas-luasnya untuk menyadari bahwa hidup ini tidak kekal. Bahwa inilah pelepasan. Sehingga satu ketika HP kita rusak, ya kita anggap berdana bahwa ya sudah, saya berdana untuk bengkelkan HP ini. Wah, HP-nya dibengkelkan sudah nggak bisa. Oke, kalau begitu saya terpaksa beli baru. Dan saya anggap saya berdana untuk para pekerja di pabrik HP itu. Jadi kita lebih gampang melepas. Ketika tadi HP saya rusak, saya tadi marah, tapi begitu sekarang HP saya rusak, saya tidak marah lagi karena saya sudah berdana. Ketika orang tua yang saya sayangi meninggal, maka saya menganggap bahwa orang tua di kehidupan ini mungkin karena sudah badannya tua, badannya sudah sakit-sakitan, kasihan. Kalau sekarang dia bisa lahir kembali dengan badan yang lebih sehat, biarlah dia berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Ini juga berdana. Jadi daripada kita bersedih ketika ditinggal orang yang kita cintai, lebih baik saya melakukan pelimpahan jasa sehingga dia di alam yang lain pun berbahagia. Ini konsep berdana. Jadi dana ini sangat-sangat luas untuk mengurangi ketamaan kita,
mengurangi kebencian kita. Bagaimana mengurangi kebencian ketemu dengan musuh? Apakah saya juga tidak boleh membenci? Ketika saya ketemu dengan musuh, kemudian musuh itu memaki saya mendanakan kesabaran saya karena saya menyadari bahwa makian musuh itu adalah dia sedang menanam karma buruk. Kalau saya membalas karma buruk yang sama, maka saya justru sama jeleknya dengan dia. Tetapi ketika saya bisa mewujudkan ajaran di dalam Dhamma bahwa kebencian akan berakhir dengan cinta kasih, maka saya justru memaafkan dia. Saya menyadari bahwa dia memaki saya adalah bagian dari buah karma buruk saya. Tetapi saya tidak akan menanam karma buruk yang baru dengan memaki dia. Nah, dengan cara seperti itu, membuat kita menjadi lebih tenang ketika kita ini bisa melepaskan permusuhan. Dengan konsep berdana ini, kita sudah mulai jalan di atas dhamma. Tentu saja, selain dana, nanti ada pengembangan sila atau kemoralan, kemudian juga ada pengembangan konsentrasi, ya, atau di dalam meditasi. Tetapi dalam kesempatan yang singkat ini, saya hanya membahas dulu tentang konsep pelepasan atau berdana ini. Nah, sekarang saudara-saudara, pada saat seseorang berdana, kadang-kadang di dalam dhamma ini juga namanya umat Buddha masih mempunyai keinginan. Sehingga dia ketika tadi mau memaafkan musuhnya, sudahlah dia memaki saya maafkanlah. Tetapi kok dia memaki lagi? Dia kok memaki lagi? Nah, jadi kita kemudian menjadi kurang bersemangat di dalam menjalankan dhamma. Saya sudah memaafkan kamu, dia masih memaki. Sekarang malah dia mengajak orang lain memaki saya. Wah, ini caranya begini berat nih. Saya jadi, apa benar ya dhamma seperti ini? Kemudian ketika orang tua kita meninggal, kemudian kita mendoakan, kita melakukan pelimpahan jasa, kita merelakan. Wah, saya sudah rela ini. Tetapi begitu saya sudah berbuat baik demikian banyak dengan saya pelimpahan jasa dan sebagainya, kenapa setelah orang tua saya meninggal kok hidup saya jadi sedih, hidup saya kok jadi susah, hidup saya kok banyak masalah. Wah, ini berarti dhamma ini apa benar ini? Timbul keraguan, kurang semangat kita. Dan itu kadang membebani, bahkan kadang kita menoleh orang lain. Wah, dia yang dimusuhi langsung puas. Dia langsung pukul, langsung yang memusuhi berhenti. Ini yang ditinggal orang tua. Wah, dia langsung menangis dengan kuat sekali dan hidupnya tetap bahagia. Bahkan kita lalu melihat, banyak orang berbuat jahat, kok malah hidupnya bahagia ya. Saya berbuat baik di mana-mana. HP hilang, saya bisa tetap berbuat baik, berpikir baik. Orang tua meninggal, saya tetap berpikir baik. Dimusuhi, saya tetap berpikir baik. Saya berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang dibenci, saya selalu berpikir baik, berbicara baik, berperilaku baik. Tapi hidup saya malah sedih terus. Hidup saya malah susah terus. Sebaliknya orang-orang itu ketika bertemu dengan yang dibenci, langsung hajar, berpisah dengan yang dicinta, langsung marah. Kok hidupnya lebih bahagia? Cara-cara yang kita temui seperti ini, kadang-kadang itu membuat semangat kita menjalani dhamma tadi menjadi berkurang. Padahal sebetulnya kita hendaknya lalu berpikir yang lebih mendalam. Bahwa hukum karma, hukum sebab akibat, yaitu sesuai dengan benih yang ditanam, itulah buah yang kita panen. Tidak akan pernah keliru. Bahwa kalau saya menanam padi, pasti buahnya panen saya padi. Kalau saya menanam mangga, pasti panen saya mangga.
Kalau saya tanam jeruk, maka panen saya pasti juga jeruk. Tidak mungkin tertukar. Saya nanam jeruk, panennya mangga, tidak mungkin. Saya tanam mangga, panennya padi, tidak mungkin. Kemudian kita lalu merenung, kalau begitu, kenapa jalan damai yang saya jalani ini, kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Saudara-saudara, dalam hukum karma itu, buah yang kita dapat kadang-kadang tidak sama dengan yang kita inginkan. Karena ada banyak faktor yang mengkondisikan buah karma kita itu, bahwa yang saya tanam padi, kenapa panennya bukan padi? Loh, kok saya tanam padi, kok panennya malah mangga? Karena mangga ini sudah saya tanam beberapa lama sebelumnya. Padinya, kalau nanti sudah jatuh waktunya, dia juga kita panen. Kunci inilah yang menjadi dasar kenapa perbuatan baik saya kok belum berbuah. Sedangkan perbuatan jahat si dia itu, orang lain tadi, yang kalau marah langsung pukul, marah langsung memaki, kok dia hidupnya bahagia saja? Karena dia sedang memetik buah yang dia sudah tanam sebelumnya. Dia belum memanen bibit yang sedang dia tanam. Jadi kalau ibaratnya sekarang yang umurnya hampir sama adalah jagung dan padi. Saya menanam padi, kenapa panennya jagung? Karena saya sudah menanam jagung lebih awal daripada padinya. Sebaliknya orang itu menanam padi, ya menanam jagung, tetapi kenapa tumbuhnya padi? Karena dia juga memanen yang lebih awal ditanam sebelumnya. Jadi ada perbandingan usia tanaman. Saudara-saudara, kalau orang jahat hidupnya bahagia karena dia sedang menanam kejahatan yang belum panen, tapi dia memetik kebajikan yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Sebaliknya kita yang sudah berusaha baik, kok hidup kita menderita? Karena kita tumbuhan kebajikan, tanaman kebajikan yang kita tanam itu masih belum matang. Tetapi buah kejahatan yang kita sudah lakukan sebelumnya, mungkin beberapa tahun sebelumnya, mungkin kita di masa kecil kita, itu yang sedang kita panen. Kalau sudah demikian, saudara, maka kita sekarang akan memahami dari mana semangat itu akan muncul. Bahwa ketika saya melakukan kebaikan, kok belum berbuah, kok yang ada hidupku malah menderita, padahal aku sudah berlimpah jasa kepada orang tuaku, aku sudah memaafkan orang yang memaki saya sudah bisa menerima kalau HP saya rusak, kok masih hidupku menderita? Kita lalu berpikir, saya sudah berbuat baik pun masih ada penderitaan datang pada saya. Maka saya harus tetap bersemangat untuk berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Karena saya yakin kebajikan pasti berbuah kebahagiaan. Sedangkan penderitaan yang saya alami ini adalah hasil dari kejahatan yang sudah pernah aku lakukan sebelumnya, baik lewat pikiran, ucapan, maupun perilaku. Sebaliknya, kalau ada orang yang melakukan kejahatan dan hidupnya bahagia, kemudian kita, kalau bisa kita nasihati. Kalau memungkinkan kita beri nasihat. Bahwa kamu itu ya, pikiranmu negatif, ucapanmu juga tidak mudah diterima orang, karena kasar, isiannya maki-makian, kelakuanmu juga
menjadi musuh di dalam masyarakat. Tapi kan memang hidupmu bahagia, selalu sehat, rumah tanggamu juga baik, ekonomimu juga bagus, coba kamu renungkan. Kamu sudah melakukan banyak hal yang negatif saja, hidupmu masih baik. Apalagi kalau kamu berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, maka hidupmu akan menjadi lebih bahagia. Kita berusaha menjelaskan kepada dia. Tapi kalau sampai dia tidak mau, ya itu urusannya dia. Tetapi kita sebagai teman, sebagai kalyanamita, cobalah kita juga memberikan pengertian kepada dia. Jangan malah didorong untuk terus jahat. Oh, kamu jahat saja tetap hidupnya bahagia. Ayo jahat terus. Tidak. Kamu jahat saja hidupnya bahagia, apalagi kamu berbuat baik. Sebaliknya, aku sudah baik saja hidupnya menderita. Apalagi kalau saya melakukan kejahatan. Jadi saya harus berbuat baik terus lebih banyak lagi. Dengan mengingat hal ini, maka kemudian kita lalu bangkit semangat kita. Bahwa saya harus tetap berada di jalan Dhamma. Bahwa jalan Dhamma yang saya lakukan sekarang, yaitu mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi bahkan kalau bisa melenyapkan ketidaktahuan berupa ketidakkekalan ini adalah jalan Dhamma yang memang seharusnya saya kerjakan. Dan harus saya kerjakan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Karena hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Hari ini saya hidup, sampai kapan saya hidup? Karena kehidupan yang saya cintai ini, satu ketika pasti berpisah dari diri saya. Dan saya akan bertemu dengan yang saya tidak cintai, yaitu kematian, sakit, usia tua. Kalau demikian, mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih kuat, mumpung saya masih belum mati, saya harus terus melakukan kebajikan, mengisi hidup ini semaksimal mungkin dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya. Sehingga kalau kematian itu datang pada saat ini juga, saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau kematian itu datang 5 tahun lagi, berarti saya masih punya kesempatan yang lebih banyak untuk berbuat kebajikan. Kalau kematian itu datang masih 20 tahun lagi, berarti kebajikan saya yang saya lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku ini menjadi lebih banyak lagi. Dan semakin banyak saya melakukan kebajikan, di dunia ini saya akan berbahagia, dan setelah kematian pun akan berbahagia. Karena ketika kita pergi ke rumah duka, kalau Anda pernah pergi ke rumah duka dan Anda mendengar sambutan yang ada di rumah duka, maka orang akan mengatakan, semoga dengan perbuatan baik yang dia lakukan semasa hidupnya, mendiang akan berbahagia di alam yang hidup yang sekarang. Doa dalam agama apapun juga kurang lebih seperti itu, bahwa dengan kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya akan mengkondisikan kebahagiaan setelah kehidupan ini. Tidak ada doa dalam agama apapun juga ketika upacara jenazah dia mengatakan semoga dengan keluarganya yang bahagia mendiang akan berbahagia setelah kehidupan ini. Atau ada yang mengatakan mungkin semoga dengan hartanya yang banyak mendiang akan bahagia di kehidupan selanjutnya. Juga tidak ada. Semoga dengan kekuatan fisiknya selama hidupnya mendiang akan bahagia setelah kelahiran ini. Juga tidak. Jadi bukan karena keluarga materi maupun fisik maupun gelar. Semoga dengan gelarnya yang sedemikian banyak semasa hidupnya mendiang akan bahagia setelah kehidupan ini. Juga tidak. Tetapi semua mengatakan, semoga dengan kebajikan yang dilakukan oleh mendiang semasa hidupnya, mendiang berbahagia setelah kehidupan ini. Artinya, perbuatan baik kita itu yang akan menentukan
kelahiran kita yang selanjutnya. Kebajikan itulah yang akan mengkondisikan hidup kita di dunia bahagia, kehidupan setelah ini pun berbahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara, semangat dalam jalan Dhamma sesungguhnya bisa timbul ketika kita menyadari jalan Dharma itu adalah menyadari hidup yang tidak kekal. Karena menyadari hidup tidak kekal itulah kita dapat mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian. Dan sistematika di dalam Dharma untuk mengurangi ketamaan dan kebencian supaya mengerti hidup tidak kekal, itu adalah dengan mengembangkan kerelaan atau dalam istilah berdana. Berdana bisa berupa materi, juga bisa yang bukan materi. Dan kalau ini kita latih terus-menerus, buah kebajikan dari kerelaan dari pikiran, ucapan, dan perilaku itu akan mewujudkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini, juga di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Tetapi kalau kita belum bisa mewujudkan kebahagiaan itu, maka kita jangan pernah patah semangat. Karena kita kemudian memiliki perenungan. Sudah berbuat baik pun dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, hidup saya masih susah, ekonomi susah, sakit-sakitan, keluarga tidak bahagia, anak-anak banyak punya masalah. Sudah berbuat baik saja seperti itu. Apalagi kalau saya berbuat jahat. Karena itu saya tetap berbuat baik. Mungkin saya harus meminta tolong untuk penyelesaian dengan anak-anak yang nakal ini bagaimana. Mungkin saya meminta nasihat sana-sini. Kemudian kok ekonomi saya menurun, mungkin saya meminta nasihat dari sudut pandang orang yang mengerti bisnis misalnya. Kesehatan saya kok menurun, mungkin saya harus meminta nasihat orang yang mengerti tentang kesehatan, ataupun saya konsultasi dengan dokter misalnya. Jadi semua itu kita juga perlu meminta tolong mungkin orang-orang yang bisa membantu kita karena dia ahlinya. Tetapi jangan lupa, kita harus dasari semua dengan kebajikan. Karena dengan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku itu akan mengkondisikan kita ketemu orang yang sesuai. Kita tentu sudah melihat di masyarakat, orang yang sudah pergi ke dokter yang hebat pun, kadang bisa kesalahan diagnosa sampai mungkin timbul penyakit yang lebih parah. Tetapi ketika orang itu banyak berbuat baik, orang yang sakit ini banyak berbuat baik, maka dia terkondisi ketemu dokter yang cocok. Mungkin dokter yang cocok ini bisa dokter yang memang pandai tadi, tapi bisa juga hanya dokter yang biasa, bahkan mungkin hanya dokter baru di tetangganya dia. Tapi karena dukungan karma baik yang dia miliki, dia ketemu dokter yang cocok, sehingga menyembuhkan sakitnya. Jadi, dengan memiliki kebajikan yang cukup banyak, salah satunya tadi adalah dengan mengembangkan kerelaan, maka seseorang akan terkondisi. Buah kebajikannya, buah karmanya akan matang sesuai dengan yang dia harapkan. Sehingga di dunia ini dia berbahagia, setelah kehidupan ini pun dia juga berbahagia. Dengan demikian, semangat dalam jalan Dhamma ini tidak akan pernah padam, karena kita menyadari dengan menjalankan Dhamma, kebahagiaan akan menjadi milik kita sendiri di kehidupan ini, maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Dan kalau kita bisa membantu orang lain, mendorong orang lain, juga bisa selalu bersemangat dalam jalan Dhamma, maka itu menjadi kebajikan kita, dan itu pun menjadi kebajikan orang yang kita dorong tersebut. Sehingga akhirnya semakin sering kita memotivasi orang untuk selalu bersemangat dalam jalan Dhamma, akan semakin banyak orang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam cara berpikir, baik di dalam cara berbicara, maupun baik
di dalam tindakan, karena dia sudah melakukan sesuai dengan dharma. Semoga yang disampaikan dalam kesempatan ini dapat memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan, dan menambah semangat kita untuk selalu mengembangkan kebajikan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Romo Haris. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kita lanjutkan ya, para Rama-Ramani, Bapak Saudara-saudari Dhamma. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Saya awali dulu Bante berkenaan dengan tadi Bante sudah menjelaskan ya bahwa hidup ini ternyata banyak hal-hal yang kita itu tidak mengetahui, seperti tadi untuk memahami bahwa seseorang itu sendiri mengalami hal-hal seperti kemalangan, ya, hal-hal stres dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami hal itu kan tentu saja jika seseorang itu belum memahami tentang hukum sebab akibat. Nah, jadi untuk memahami bahwa tadi apa yang disampaikan Bante bahwa ternyata kita ini sedang menerima karma buruknya sehingga belum berbuah. Nah, hal itu kan tentu saja tidak mudah, Bante. Nah, untuk itu kiat-kiat apa yang kiranya harus dimiliki, pandangan yang bagaimana sehingga seseorang itu memiliki hal yang demikian atau pandangan bahwa oh ini berarti walaupun saya sudah melakukan hal-hal yang baik, namun karma baik saya ini belum berbuah. Nah, pandangan yang demikian ini belum tentu semua orang bisa gitu, Bante. Jadi kiat-kiat bagaimana, Bante? Baik, jadi sebetulnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu mudah untuk melihat perubahan itu pada orang lain. Jadi misalnya ketika orang lain mengalami kerugian di dalam pekerjaan, kita langsung ngomong, ya biasa kan, pekerjaan itu kan selalu ada untung dan rugi. Enak sekali kita jawab seperti itu. Kemudian ketika ada orang sakit, mengeluh, kemudian kita mengatakan, loh ya biasa kan, ya masa orang hidup itu sehat terus? Kan ya ada sakitnya. Nah, kita santai sekali mengatakan seperti itu. Ketika pasangan hidupnya meninggal, dia sedih sekali, kita katakan, ya sudahlah, hidup kan memang tidak kekal. Kamu tangisi juga nggak akan hidup. Enak sekali. Tapi coba, itu kembali ke diri kita. Kita sangat-sangat sulit. Ketika kita mengalami sakit, kemudian dinasihati yang sama oleh orang itu tadi, kamu dulu kan sudah nasihati saya, bahwa hidup ini kan memang tidak kekal. Itu kan hidupmu yang memang tidak berkualitas. Ya memang kalau kamu sakit sih dunia ini tidak akan berkurang apa-apa sih. Malah kalau kamu mati mungkin ya dunia lebih bahagia karena kamu memang kurang bermanfaat lah untuk hidup ini. Tapi kalau saya ini kan beda. Oh saya, nah kita sudah sulit untuk menerima itu. Nah tetapi justru kita dikenalkan. Makanya Dhamma ini kan berbicara tentang kesunyataan, berbicara tentang kenyataan di dalam hidup. Jadi mudah, kalau kita mau lihat itu mudah. Tapi kalau dikatakan tadi oleh Romo Haris, wah kok sulit ya? Tidak apa-apa. Karena apa? Karena setiap orang memiliki waktu pencerahannya masing-masing. Misalnya saja, kita mungkin dulu waktu sekolah diajarkan beberapa rumus misalnya. Rumus-rumus matematika mungkin, kita diajarkan menghitung sudut misalnya, sudut 90 derajat, sudut 45 derajat, dan lain sebagainya. Kita hari itu nggak ngerti-ngerti. Ada sebagian ya, itu ada orang yang memang pandai sekali sudah ngerti begituan. Tapi ada yang kita waduh ini apa sih, sudah 90 derajat ini apa sih? Nah, kemudian begitu kita sudah mulai dewasa, kita lalu lihat tembok rumah kita, oh ini maksudnya sudut 90 derajat. Kemudian kita lihat kalau tukang membangun wihara, ya atau di rumah kita misalnya menggunakan benang yang dikasih pemberat, oh ini maksudnya 90 derajat. Oh
Nah, kita baru baru ngerti. Tetapi mungkin kita sudah umur misalnya 25. Padahal itu diajarkan pendidikan seperti itu misalnya waktu kita umur 14 tahun. Jadi 10 tahun yang sia-sia. Karena kita tidak ngerti apa itu. Nah, demikian pula tiap orang itu punya waktunya masing-masing. Makanya mengenal tua, sakit, dan mati, itu kalau di dalam Dhamma dikatakan itu Dhamma Duta. Jadi, Dewa Duta, bukan Dhamma Duta, tapi Dewa Duta, utusan Dewa. Itu supaya orang itu memahami bahwa itulah kenyataan sudah ada di depanmu. Kamu berkunjung ke rumah sakit, itulah ada orang sakit. Kemudian ketika kamu melihat orang tuamu sendiri, ayah dan ibumu yang sudah lemes di tempat tidur, itulah orang tua. Kemudian ketika kita melayat, bahkan teman seumuran dengan kita, ya itulah kematian. Mereka bisa sakit, mereka bisa tua, mereka bisa mati, demikian pula kita. Kemudian kita juga dikenalkan dengan membaca Wijaya Sutta misalnya, ya Wijaya Sutta yang ada di buku Parita, bahwa ya mayat itu seperti itu, demikian pula kita. Jangan menganggap diri kita kekal, karena kalau kita menganggap diri kita kekal, nggak pernah berubah, nggak pernah mati, nggak pernah sakit, itu namanya kita berisi otaknya kebodohan. Nah itu sebetulnya kita dikenalkan terus, tapi kapan ngehnya? Nah, kalau kita kembali ke riwayat Sang Buddha, Pangeran Siddhartha, kalau di dalam beberapa versi diceritakan, ngehnya beliau itu, mulai ngerti beliau itu, tua, sakit, dan mati, itu umur 29 tahun. Beliau itu jenius. Jangan dikira beliau itu orang yang biasa-biasa. Sejak kecil, buku-buku suci sudah hafal. Pasti beliau ya lihatlah, orang tuanya makin tua, masa nggak pernah lihat. Beliau ya mesti lihat mungkin orang sakit, orang mati. Tetapi di dalam cerita yang biasa kita baca itu, lihat tua, sakit, dan mati itu pada saat umur 29. Artinya memahami tua, sakit, dan mati. Ngeh, tua, sakit, dan mati itu di 29 itu. Sehingga beliau kaget, loh, aku ya bisa tua, sakit, dan mati ya. Itu yang bikin mengerti. Nah, kalau tadi dikatakan Romo Haris, gimana ya orang nggak ngerti-ngerti tentang tidak kekal. Nah, Pangeran Siddhartha saja yang jenius 29 tahun. Yang paramitanya sudah sempurna di kehidupan waktu kelahiran sebagai Siddhartha Gautama. Nah, apalagi kita manusia biasa ini. Mungkin butuh 29 kelahiran baru ngeh. Iya, Karena kita ini sekarang sudah di depan kita. Sakit ini sudah pekerjaan kita sehari-hari. Kemarin COVID yang sedemikian luar biasa itu. Apa yang berubah di diri kita? Sudahkah kita jadi lebih baik? Sudahkah kita lebih menyadari hidup itu berubah? Belum tentu. Nah, tetapi kita sedikit demi sedikit. Makanya latihan kerelaan ini dilatih sejak masih balita. Sampai nanti tua pun kita masih ada latihannya itu. Kenapa? Karena ada pelepasan terakhir, yaitu kita meninggalkan dunia ini. Saya sekarang ketika balita, saya melepaskan harta saya yang sedikit tadi, uang saku saya untuk berdana. Ketika saya sudah mulai agak dewasa, saya berdana makan ke biara. Saya melepaskan makanan saya ke biara. Ketika saya kemudian ikut Katina, maka saya melepaskan sebagian milik saya, 4 kebutuhan pokok saya untuk para biku. Sebetulnya pelepasan. Di akhir kehidupan kita, kalau kita sudah sering seperti itu, kita melepaskan harta kita, melepaskan keluarga kita, semua kita lepaskan. Tapi berapa banyak kita juga yang menyadari itu, dan akhirnya kita tetap, ya aku nggak mau mati sekarang.
Aku masih kepingin dengan pasangan hidupku, aku masih kepingin dengan anakku, aku masih kepingin dengan pekerjaanku, tahtaku, dan lain sebagainya, karir, dan sebagainya. Semua itu karena setiap orang berbeda-beda. Nah, tugas kita sebetulnya adalah selalu menyadari, kita lalu membaca sering-sering tentang misalnya Abinha Pacawekana, perenungan yang kerap kali harus direnungkan. Bahwa semua yang terjadi pada diriku ini juga buah dari perilakuku sendiri. Aku lahir ini juga dari buah perilakuku sendiri. Makanya aku lahir di orang tua yang ini, bukan orang tua yang itu. Kemudian ketika aku ngalami seperti ini, ya ini buah perilakuku juga. Baik perilaku yang baik sehingga saya bahagia maupun yang tidak bahagia. Jadi kalau tadi Romo menanyakan hal itu, gimana ya caranya? Sering-sering membaca perenungan kerap itu. Ya. Sering-sering membaca Brahma Wihara. Sering-sering membaca Wijaya Sutta. Jadi buku Parita itu sering dibaca, sering direnungkan, maka nanti kita lama-lama, entah di kehidupan ini, ataupun di kehidupan selanjutnya, itu akan kita ngeh, wah, semua ini ternyata buah kelakuan sendiri ya. Nah, tetapi problemnya itu kan karena saya menolong orang, misalnya. Karena orang itu soalnya memahaminya kadang agak beda, toh. Jadi saya menolong si A. Saya berharap si A itu satu ketika menolong kita. Padahal si A itu setelah kita tolong, dia malah menyakiti kita, merugikan kita. Sehingga kita menganggap, ya ini kan hukumnya keliru nih. Nah, tidak seperti itu. Iya. Ya, saya menolong si A, tetapi mungkin saya mendapat pertolongan dari orang lain, misalnya si B. Lah si A kok jahat sama saya? Oke, si A jahat sama saya, tapi saya dijahati nggak ngapa-ngapa. Saya dijahati tidak mengalami penderitaan yang parah. Berarti saya kuat. Ketika saya kuat, berarti ini juga buah karma yang lain. Dia menjahati, dia bikin karma buruk. Tapi saya kuat. Saya berarti sedang memetik buah karma baik. Ya, ini karma ini tidak satu banding satu seperti itu. Karena tanam padi bukan berarti mesti panennya satu butir padi. Tanam satu butir padi, itu panennya bukan satu butir padi loh. Tanam satu padi, panennya kan padi yang banyak. Iya, Mati. Ya, tanam satu mangga, panennya bukan satu butir mangga. Tanamnya mangga, panennya mangga dan bertahun-tahun. Nah, artinya apa? Kalau kita menanam kejahatan sekali, itu juga bisa panennya macam-macam. Tapi sebaliknya kita menanam kebajikan yang sedikit, itu pun juga panennya juga akan bermacam-macam. Ya, karena itu bagi yang kita masih belum bersemangat atau ada orang yang belum memahami itu, memang tiap orang butuh waktu untuk mengerti. Bahkan kita pun butuh waktu. Tidak Kita bisa instan gitu ya, Bante ya. tidak bisa instan. Kita kadang hanya ngerti teori. Makanya kalau tadi saya berbicara tentang kerelaan toh, sebetulnya masih ada kemoralan dan konsentrasi atau latihan meditasi itu sebetulnya nanti untuk mendorong kita untuk bisa lebih memahami bahwa hidup ini hanya satu proses. Karena di dalam kesadaran itu kita dilatih untuk sadar setiap saat. Hidup adalah saat ini. Tadi saya sudah pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Itu tadi hanya kenangan. Nanti saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Itu masih impian. Hidup adalah saat ini. Tadi saya yang dimaki adalah tadi. Tadi itu bisa 1 detik yang lalu, bisa 1 tahun yang lalu, bisa 1 kehidupan yang lalu. Saya dimaki yang tadi. Saya yang sekarang sudah usianya lebih dari 1 detik. Kalau saya masih membalas makian dia, berarti badan saya yang saat ini, yang sudah umurnya lebih 1 detik, pikiran saya yang saat ini, yang umurnya juga lebih 1 detik, masih melekat dengan masa lalu 1 detik yang lalu. Karena apa? Karena tidak menyadari hidup yang tidak kekal. Saya yang tadi kok dimaki. Nah, tapi ketika kita sadar hidup saat ini, maka saat ini saya justru gunakan untuk berbuat baik.
Karena saat ini yang baru, pikiran, ucapan, dan perbuatan saya, dia juga baru saat ini, kenapa kita tidak menjalin hubungan yang baru? Nah, nanti yang akan datang. Kita kadang, kalau saya memaafkan sekarang, nanti dia akan gitu lagi. Padahal nanti itu belum tentu. Karena nanti kita mati duluan, pada saat yang berikutnya, apa yang mau dijahati? Akhirnya kita mati dengan pikiran buruk. Nah, justru karena itu hidup adalah saat ini. Itu nanti yang paling mendorong, yang paling luar biasa untuk selalu bersemangat dalam jalan dhamma. Tapi karena waktunya kan dia tidak panjang, ya kita kasih satu bagian aja supaya sisanya nanti tentang kerelaan. Setelah kerelaan adalah kemoralan dan konsentrasi, itu nanti bisa dibahas oleh buku yang lain ataupun pada saat topik-topik yang lain di sebulan pendalaman dhamma ini. Begitu, Romo Haris. Baik, terima kasih Bante, sangat luar biasa. Ternyata perenungan itu sangat menentukan juga untuk kelanjutan kehidupan kita selanjutnya. Ya, baik. Ini ada juga yang sudah bertanya, ada juga yang sudah raise hand, Bante. Ibu Meli ya. Ya, disilahkan. Boleh disebut dari mana juga ya? Iya, silakan sebut dari mana. Siapa tahu ada yang dari luar malam, pulau. terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Selamat malam dan namo buddhaya, Bante Utamo. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Meli. Saya berasal dari Tanjung Balai Karimun. Saya adalah seorang ibu dengan mempunyai 3 orang anak. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Bante, saya mau bertanya atau minta pencerahan dari Bante. Bante, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saya divonis oleh dokter dengan satu penyakit yang Ya, lanjut. Tarik nafas terlebih dahulu. saya divonis dokter dengan satu penyakit mungkin yang sangat ditakuti oleh semua orang. Mungkin pada saat ini saya sedang menerima atau memetik hasil karma buruk yang telah saya lakukan, dan saya juga sedang belajar tentang Dharma yang masih belajar, Bante. Jadi saya, dalam pikiran saya saat ini, kematian itu sudah ada di depan mata saya. Dan saya pun kayak dikejar-kejar untuk disuruh melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Namun saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan saat ini dengan kondisi saya begini, Bante. Jadi saya minta pencerahan dari Bante, apa saja yang harus saya lakukan di saat kondisi saya begini, Bante. Terima kasih, Bante. Baik. Langsung dijawab atau bagaimana? Ya, silakan langsung aja, Bante. Oke. Baik, Ibu Meli, ya saya ikut prihatin dengan kondisi kesehatan yang Ibu alami. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang Ibu pikirkan ataupun yang orang lain alami. Karena setiap orang mempunyai timbunan kebajikan masing-masing, sehingga tidak selalu sama hasilnya. Kondisi sakit yang mungkin diumumkan ataupun yang Ibu ketahui itu, sehingga merasa ya kematian bisa lebih dekat daripada yang seharusnya, lalu sudah memahami bahwa memang kita harus mengisi hidup dengan kebajikan. Kebajikan di dalam Dharma itu tidak selalu harus melakukan kegiatan fisik yang mungkin Anda tidak mampu kerjakan. Misalnya membersihkan wihara mungkin belum tentu, ya, atau harus sering ke wihara, sembahyang juga belum tentu. Tapi ketika Anda bisa di rumah, selalu mengembangkan pikiran positif, itu pun juga baik. Jadi
Pikiran positif ini paling penting karena dari pikiran positif maka muncullah ucapan yang baik dan juga perilaku yang baik. Pikiran positif ini apa yang perlu kita kerjakan sekarang? Salah satunya ketika ibu mengalami kegelisahan, ketika ibu mengalami ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya, memikirkan nanti masa depan saya gimana dengan anak saya yang 3 dan sebagainya, cobalah mengisi dengan kalimat, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi, pikiran jangan ditakut-takuti sendiri, tapi cobalah dengan pikiran netral, semoga semua makhluk berbahagia. Karena semoga semua makhluk berbahagia itu, kita makhluk, semoga kita bahagia. Anak-anak makhluk, semoga anak-anak bahagia. Keluarga besar makhluk, semoga keluarga besar bahagia. Dengan pikiran yang positif seperti ini, maka banyak kejadian orang-orang dengan penyakit tertentu yang berat sekalipun bisa membaik kondisinya. Saya ingat dengan satu pengalaman yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada seorang ibu yang sudah terbaring di rumah sakit dan tidak sadar. Sehingga dokter kemudian menyarankan kepada keluarga untuk ibu ini disuntik saja, untuk suruh dibawa pulang saja. Jadi sudah tidak ketulungan lah. Dan kalau orang yang sakit ini kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sadar, dia mengatakan, aku disuntik mati saja dok. Ya tentu dokter tidak mau melakukan itu, tetapi dokter mengatakan ini sudah enggak ada harapan, ini pulang aja. Kurang berapa bulan, kata keluarganya? Kurang 3 bulan. Wah, keluarganya sudah siap-siap. Ya, mau bawa pulang dan lain-lain, mau suntik mati tadi yang pasiennya dan sebagainya. Tapi umat Buddha mengatakan, umat Buddha di kota itu, kamu jangan disuntik mati, kita bantu baca parita. Nah, ini kejadian kan sebelum COVID kemarin. Jadi akhirnya umat Buddha wihara itu sering sekali setiap hari datang baca parita di situ. Dan tidak lama ibu itu menjadi lebih sehat. Karena ketika sering dibacakan parita, pikirannya positif dan dia lebih sehat. Nah, satu ketika dia mengatakan, waktu saya juga hadir di situ, nanti kalau saya memang benar-benar sehat, saya mau ke wihara tiap hari 3 bulan. Nah, tidak lama setelah itu dia betul-betul memang sehat. Dan dia mewujudkan niatnya, dia tiap hari ke wihara selama 3 bulan. Entah bersih-bersih wihara, entah ya dana makan, entah ya cuci-cuci, makan piring, makan, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, sejak dia divonis 3 bulan oleh dokter itu, dia masih bisa hidup, membaktikan dirinya untuk dharma, bersemangat selalu di dalam jalan dhamma selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kemudian dari vonis yang 3 bulan itu, beliau baru wafat dengan tenang, tanpa kesakitan, di rumah sendiri. Artinya ini adalah ketika pikiran kita tenang, kita itu bisa mengubah jalan hidup kita sendiri. Jadi ibu juga saya menyarankan, kalau memang ibu tidak bisa ngapa-ngapa, dalam satu kondisi tertentu tadi mengatakan ya tidak tahu apa yang dikerjakan, mau berbuat baik juga nggak ngerti apa yang dikerjakan, minimal ibu berpikir yang baik dulu. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kalau perlu, waktu ibu sehari-hari itu diisi dengan kalimat itu. Bisa menggunakan tasbih misalnya, sehingga mengatakan semoga semua makhluk bahagia itu per tasbih, itu per biji tasbih. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terus seperti itu. Kalau bisa bahasa palinya ya sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata. Terus dikatakan seperti itu. Maka hari-hari yang ibu miliki, entah itu masih
masih panjang ataupun tinggal sedikit, akan berisi hal-hal yang positif. Selalu bersemangat di jalan Dhamma. Sehingga ketika akhir kehidupan ini benar-benar terjadi, lebih banyak kebajikan yang sudah Anda lakukan daripada kegelisahan, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Dengan cara seperti ini salah satunya tentu akan bisa Ibu kerjakan walaupun di rumah. Tapi kalau seandainya Ibu bisa berbuat baik keluar dari rumah, misalnya entah itu ke wihara, ataupun entah itu membantu di panti asuhan tertentu, di rumah panti jompo, ataupun apa saja itu bisa lakukan dengan tubuh Anda, dengan ucapan Anda, dan cara berpikir Anda, maka semakin bermanfaat hidup kita ini. Kalau Ibu dikatakan sakit yang berat, mungkin usia diperkirakan sekian lama, sebetulnya kita semua walaupun tidak sakit, sebetulnya kita tidak bisa memperkirakan sisa usia kita. Di dalam Dhamma dikatakan hidup ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Apakah saya ini masih bisa hidup besok? Belum tentu. Karena kalau saat ini kemudian terjadi bencana ataupun saya terjadi serangan jantung misalnya dan saya mati, saya tidak bisa mengatakan besok saya akan gini-gini, tidak bisa. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan ini karena hidup memang tidak pasti. Saat ini kita hidup, tapi apakah nanti hidup? Belum tentu. 2 jam lagi apakah masih hidup? Belum tentu. 1 hari lagi masih hidup? Belum tentu. Setahun lagi masih hidup? Belum tentu. Kehidupan tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Karena itu, Ibu jangan takut. Selalulah bersemangat. Karena kita semua sekalipun tidak ada yang bisa memastikan usia kehidupan kita. Semoga hal ini bisa dimengerti Ibu, dan Ibu mulai sekarang sampai selama-lamanya memperbanyak kebajikan dengan ucapan, pikiran, dan perilaku, karena itulah yang menjadi bekal untuk terlahir kembali di alam bahagia dengan meninggalkan kenangan baik juga untuk keluarga maupun untuk lingkungan dan siapapun yang mengenal Ibu. Semoga ini bisa dimengerti, Ibu Meli. Ya Bante, terima kasih Bante atas pencerahannya. Semoga bisa saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih sekali lagi Bante atas pencerahannya, dan semoga Ibu Meli mampu menerima, ya, memahami apa yang telah disampaikan Bante. Untuk selanjutnya ada pertanyaan di YouTube Bante, dari Bapak Erwin Gunawan. Namo Buddhaya Bante, bagaimana cara mengingatkan diri dan memunculkan semangat di saat kita berada dalam kondisi terpuruk atau putus asa saat menghadapi masalah? Terima kasih Bante. Mirip juga nih Bante. Ya, ini sebetulnya mirip dengan pertanyaan Romo tadi. Ya, Romo Haris tadi kan sudah menyampaikan di awal nih, gimana ya kita mengingatkan. Nah, inilah membaca cerita lebih sering ya. Kemudian jangan lupa teman itu juga penting. Makanya kadang-kadang kita perlu ke wihara supaya kita juga memahami, dia itu dulu juga pernah terpuruk loh, akhirnya bisa bangkit. Nah, itu sebetulnya testimoni seperti itu penting. Karena orang yang jalankan Dharma, kalau dia sudah bahagia, itu sebetulnya di buku-buku juga banyak. Bahkan sebetulnya kalau di dalam Dhamma, kita lalu melihat di dalam bagian Tipitaka itu ada Teragata dan Terigata. Itu kan kumpulan orang-orang yang sudah berhasil di dalam jalan Dhamma. Mereka-mereka yang mencapai kesucian di jalan Dhamma.
Ya. Jadi kalau ada Tera Terigata itu sebetulnya adalah orang-orang yang di zaman dulu, zaman Sang Buddha yang punya pengalaman menjalankan Dhamma dan selalu bersemangat sampai mencapai pencerahan. Itu akan mendorong kita, ada orang bisa seperti itu ya. Berarti kalau saya mau berjuang juga bisa. Bahkan Pangeran Siddhartha pun dia orang biasa. Tapi setelah mau berjuang, mencapai kesucian, menjadi Buddha. Dan setelah menjadi Buddha pun beliau mengatakan, aku hanya penunjuk jalan. Engkau sendiri yang menjalani. Artinya apa? Semua orang bisa, asal mau berjuang. Nah, itu sebetulnya kita mendengar pengalaman-pengalaman orang itu kemudian bisa membangkitkan semangat dalam diri kita. Tapi kalau masih kurang, ya kadang kita pergi ke wihara, bertemu dengan teman yang biasa memahami di dalam Dharma, bukan malah menjerumuskan. Atau kadang-kadang kita ketemu teman Buddhis yang kadang malah menyepelekan masalah. Jadi misalnya, aduh gimana ya, aku ini terpuruk banget. Apa terpuruknya? Ya masalah keluarga lah. Anakku begini, pasangan hidupku begitu. Nah, kadang-kadang umat Buddha itu ada, ya itulah karmamu. Ya kamu berumah tangga, ya resikonya seperti itu loh. Jadi kita yang sedang stres ini, kena kata-kata itu langsung tambah stres. Karena orang yang ngomong itu tidak punya empati. Coba kamu kalau ngalami sendiri. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan ketika kita pergi ke rumah duka, ketika kok orang sakit, itu kadang-kadang kita menyepelekan. Ya biasa kan, tidak kekal. Gitu aja masa nggak ngerti. Ya meninggal kan biasa. Ditinggal orang yang dicintai kan biasa. Itu orang nggak punya empati. Tapi itu sering terjadi di lingkungan Buddhis. Anda kadang-kadang kalau ngomong sama orang lain, yang sesama Buddhis kadang bisa dijawab seperti itu, kita jadi stres. Padahal di dalam Dharma ini, memang semua itu berbicara tentang hukum alam. Jadi, semua itu ada di lingkungan kita. Ya, tidak kekal itu semua ada. Berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci, itu ada di lingkungan kita. Cuman ketika kita terpuruk, kita itu kadang tidak ingat. Nah, kalau kita tanya orang, atau kita sekarang dibalik lah, kita ditanyain orang menganggap itu masalah berat. Kita kok enggak ya? Itu kan masalah gampang. Masalah rumah tangga begini-begini. Kenapa kita merasa enggak? Karena kita tidak terlibat secara emosi terhadap masalah itu. Jadi kita gampang sekali melihat dari luar. Oh, ini penjelasannya. Ya, tetapi bagi orang yang sedang terlibat secara emosi, bingung. Itu contohnya ya, kalau Anda mau cari kunci kendaraan. Aduh, sudah mau terlambat ini. Aduh, mana nih kunci kendaraan ini? Mana? Wah, kita bingung karena terlibat secara emosi. Kemudian yang di rumah tanya, cari apa sih? Kunci kendaraan. Oh, itu. Ini di sini loh. Oh, dia gampang sekali nemukan. Ya karena dia tidak terlibat secara emosi. Terus yang kacamata bacanya di atas kepala. Mana kacamata? Ini penting ini, ada WA ini dari pengurus wihara ini. Mana ini kacamata? Lah, dia bingung. Kenapa? Karena dia terlibat secara emosi mau baca. Jadi fokusnya ke mau baca. Dia nggak fokus pada nyarinya. Nah kita fokusnya pada nyari. Jadi, lah itu di atas kepalamu sendiri loh. Oh iya, ini kacamatanya di sini. Tak sadar gitu nanti. Tidak sadar. Kenapa? Karena kita tidak terlibat secara emosi. Jadi kalau kita mengingatkan diri kita, seketika kita belum terpuruk, sering-seringlah membaca parita. Seperti yang tadi saya sarankan ketika menjawab pertanyaan Romo Haris. Ya, parita tentang perenungan kerap, parita tentang Brahma Wihara, ya, dan beberapa parita-parita yang lain itu kita baca itu kalau kita belum terpuruk, sehingga waktu terpuruk kita tuh langsung ingat parita itu. Kayak Pancasila Buddhis. Kenapa kok kita kok ngulang terus padahal kita sudah ngerti? Bahkan kadang kalau ada biku saja kebaktian juga
Bante, permohonan sila. Loh, kenapa harus permohonan sila? Padahal kan hafal sendiri. Ya, bahkan bantenya kadang bisa kelupaan. Ya, pernah kejadian itu. Bantenya dari sila 1 langsung masuk ke sila 3. Tapi umatnya bacanya sila kedua. Loh, kan berarti umatnya lebih pinter daripada bantenya. Nah, artinya apa? Walaupun hafal, tetap perlu kita ulang, kita ulang, kita ulang. Sehingga ketika kita mau melanggar sila itu, dia langsung jadi rem. Loh, saya kan sudah baca Pancasila. Masa sih saya melakukan itu? Nah, jadi sekarang Perenungan Kerap, Brahma Wihara, Wijaya Sutta, dan yang lain-lain itu, ya, itu semua kita sering baca. Sehingga pada saat nanti ada kejadian terpuruk, kita tuh jadi ingat, iya ya, itu kan ada juga bahwa seperti batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, yang satu ketika terkikis angin dari 4 penjuru juga dia akan roboh. Nah, apalagi saya, badan yang lemah ini, ya satu ketika pasti akan roboh juga dalam kematian. Nah, kita langsung menyadari itu. Raja ya bisa mati, kesatria bisa mati, ya kemudian orang mulia bisa mati, pedagang bisa mati. Demikian pula orang-orang yang tak punya posisi pun bisa mati, apalagi juga saya. Mantra perang pun tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, begitu kita sering baca itu, saat ketakutan itu kita muncul. Nah, apalagi kita punya kalyanamita, orang yang mau menasihati kita, mengingatkan kita lagi. Masa kamu nggak ingat? Hidup ini kan memang nggak kekal. Ya, kita kan sering melihat matahari, pagi terbit, sore tenggelam. Nanti pagi lagi akan terbit lagi. Demikian pula kehidupan kita. Tidak pernah kita bertahan di satu sisi. Demikian terus kita nasihati banyak hal, sampai yang terpuruk itu menjadi nyaman, menjadi tenang, dan kemudian bangkit lagi semangat untuk dalam jalan Dharma. Ya, begitu. Mudah-mudahan yang penanya bisa tahu, selalu mengisi hidupnya itu sering-sering dengan parita yang sering dia baca, dan ketika sedang terpuruk, parita itu bermanfaat, tapi juga sekaligus kadang berkonsultasi bersama kalyanamita ataupun orang yang mau mendengarkan kesulitan Anda dan mau menasehati Anda, membangkitkan semangat Anda. Ya, baik. Terima kasih Bante, dan semoga pertanyaan tersebut telah terjawab. Ya. Ada pertanyaan lagi Bante. Ini dari Yovia Yu. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Mau bertanya, apakah orang baik ketika sebelum meninggal telah diberi cobaan seperti sakit yang parah sampai pada kematian? Apakah itu dapat mengurangi karma buruknya ketika kehidupan berikutnya? Terima kasih Bante. Iya, jadi sekarang ada orang baik meninggal sakit parah. Nah, kita tentu memahami bahwa sakit itu adalah buah karma buruk. Apakah itu bisa mengurangi? Sebetulnya jawaban tentang ini kita sulit ya, karena seberapa banyak sih karma buruk yang kita miliki itu? Kita kan nggak tahu stoknya. Nah, stoknya katakanlah 1000 lah. Kemudian sakit ini katakanlah 50, kan lumayan nih, 950. Ya, itu kalau dianggap seperti itu, iya. Tetapi ingat, setelah lahir kembali, kalau dia menambah karma buruk yang baru, kan nambah lagi. Dia waktu kecil lihat ada jangkrik, kemudian dicabuti kakinya, lah kan jadi nambah lagi, ada tambah 3, tambah 5, lama-lama jadi 1000 lagi, malah 1500. Nah, tetapi kalau sekarang gimana ya? Kalau sekarang kita berbuat baik terus mengendalikan supaya kita tidak berbuat jahat, apakah karma buruk itu habis? Nah, ini kita menyederhanakan pertanyaan sebetulnya. Karena kita menganggap kehidupan kita itu cuma 2 atau 3 kali kehidupan. Jadi kalau saya kurangi kejahatannya itu, nanti lama-lama mesti 0.
Tidak seperti itu. Kenapa? Karena kehidupan kita ini sudah tak terhingga kali kelahiran kita. Jadi timbunan kebajikan kita, timbunan kejahatan kita itu tak terhitung. Nah, kalau gitu kesucian itu apakah karma baik dan karma buruknya nol? Bukan. Kesucian itu atau tidak terlahirkan kembali itu adalah karena kita tidak punya kondisi untuk lahir kembali. Nah, ini ceritanya sedikit beda ya. Jadi kalau kesucian itu sekarang ya nol, Anggulimala bagaimana bisa nol? Kita tentu tahu cerita Anggulimala. Angguli adalah jari, mala adalah ikatan, rangkaian. Jadi Anggulimala itu adalah orang yang suka mengumpulkan jari, karena gurunya meminta seperti itu. Dan orang yang diminta jarinya tentu tidak bisa sukarela diberikan. Ya, dia dibunuh sampai ribuan. Kenapa kok ribuan? Karena yang dikumpulkan 1000, tapi dikumpulkan pertama, hilang. Kumpulkan lagi, hilang. Dan akhirnya dia talikan di lehernya itu baru nggak hilang. Nah, jadi dengan 1000 lebih dibunuh itu, masa sih langsung mencapai kesucian? Nah, kalau nol, kapan nolnya? Nah, inilah. Itu menunjukkan bahwa kesucian atau nibbana itu bukan nol, tetapi hilangnya kondisi untuk lahir kembali. Itu seperti bibit jagung, benih jagung yang subur, yang kalau kita letakkan di kondisi yang lembab saja dia langsung tumbuh. Ini kita letakkan di atas keramik. Jadi kondisi subur ini tidak bisa tumbuh karena dia di atas keramik, keras, walaupun dingin, lembab, tapi dia tidak bisa tumbuh. Nah, kesucian itu seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia selalu hidup pada saat ini. Yang tadi saya sudah jelaskan itu. Ini kekuatan konsentrasi kesadaran. Jadi saat ini saya sedang apa? Sehingga kalau saya dimaki, saya dipuji, saya tidak menjadi senang atau tidak senang. Batin menjadi netral. Karena tidak lagi ada timbul ketamaan, kebencian, tidak ada. Saya dipuji senang, tamak. Saya dimaki, benci. Ya, itu kebencian. Semua itu lenyap karena sudah sadar setiap saat. Yang dipuji ya saya yang tadi, yang dibenci saya yang tadi, saat ini harusnya batin saya netral. Nah, orang yang seperti ini itu seperti benih jagung yang diletakkan di keramik. Itu mencapai kesucian. Nah, sekarang kalau orang baik meninggal sakit parah, mengurangi karma buruk, ya mengurangilah, tapi tidak akan pernah habis. Di dalam Dhamma ada kata-kata kurangi kejahatan tambah kebajikan, sucikan pikiran. Itu sebetulnya kuncinya adalah kalau Anda menganggap kejahatan itu seperti 1 sendok garam, kebajikan itu seperti setetes air, maka ketika Anda punya air 1 gelas, karma baik Anda 1 gelas, kemudian kemasukan 1 sendok garam, karma buruknya 1 sendok, maka air di dalam gelas ini asin sekali. Ini menjadikan hidup kita banyak penderitaan. Kemudian kita mau mengeluarkan garam ini nggak bisa. Lalu bagaimana supaya bisa mengurangi rasa garam? Nah, ini ibu-ibu atau para bapak yang pintar masak sudah tahu. Jadi masak kalau terlalu asin, garamnya kan sudah nggak bisa dikeluarkan. Tetapi ditambah airnya. Nah, jadi kurangi kejahatan. Garam jangan ditambah lagi. Atau bukan hanya kurangi, stop kejahatan. Berhenti melakukan kejahatan. Jangan menambah garam lagi. Tambah selalu kebajikan. Nah ini, nambah air terus. Kalau tadi airnya segelas, garamnya sesendok, asin banget. Sekarang karena ditambah air terus dan garamnya tidak ditambah, airnya ini menjadi
satu muk, satu guci, maka asinnya ada di situ garamnya. Tapi rasanya semakin tidak terasa. Apalagi kalau kita nambah air terus sampai 1 galon, maka garam sesendok itu menjadi tidak terasa sama sekali. Inilah makanya kurangi kejahatan dan tambah kebajikan. Itu yang mengkondisikan seseorang menyucikan pikiran, sadar setiap saat pada saat ini. Batin menjadi tenang, seimbang. Dan itulah pencapaian kesucian. Jadi kalau cuma orang sakit, karena dia baik, kemudian berkurang, ya bisa saja. Ya, tetapi itu di zaman Sang Buddha sudah ada pertapa-pertapa yang menyiksa diri. Ya, jadi berdiri di satu kaki sampai bertahun-tahun, ya, mengangkat tangan sampai bertahun-tahun, sampai tangannya sudah nggak bisa digunakan. Lalu ditanya oleh Sang Buddha, kenapa kamu? Karena saya mematangkan karma buruk. Lah kamu tahu jumlahnya karma buruk itu berapa? Nggak tahu. Nah, kalau kamu mau mematangkan karma buruk, lebih baik kurang kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran. Mau kejahatannya dulu berapa, nggak tahu. Pokoknya saya sekarang berhenti. Tidak melakukan kejahatan dengan pikiran, ucapan, maupun perilaku. Dan melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Menambah air sebanyak-banyaknya. Itu yang akan mengkompensasikan rasa asin garam menjadi rasa tawar karena airnya banyak. Ya, jadi pertanyaan tadi memang benar. Apakah orang baik sebelum meninggal sakit parah itu bisa mengurangi karma buruknya? Saat itu memang betul, tetapi tidak bermanfaat sama sekali karena itu nilainya kecil. Jadi Anda pun tidak perlu juga menyiksa diri seperti petapa zaman Sang Buddha untuk mengurangi karma buruk. Ya, tidak perlu juga. Karena itu tidak bermanfaat. Lebih bermanfaat, kurangi kejahatan atau stop kejahatan. Tambah kebajikan, sucikan pikiran. Itulah jalan dharma yang harus selalu dijalani dengan penuh semangat. Silakan, Romo Haris. Ya, baik Bante. Luar biasa penjelasannya Bante. Namun karena ini berbatas dengan waktu Bante, ya sebenarnya masih banyak pertanyaan, namun karena waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini Bante. Ya, jadi mungkin bisa dikasih closing statement dari SPD malam hari ini Bante. Baik, terima kasih Romo Haris dan terima kasih juga para penanya yang luar biasa. Ya, walaupun kita pertanyaannya sedikit, tetapi sebetulnya saya sudah menguraikan sedemikian banyak hal yang tentu akan menjadi bermanfaat dan bisa menjawab mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum Anda ajukan. Bahwa sesungguhnya jalan dharma kita itu bukan hanya berhenti sampai sini, tetapi kita akan terus lakukan karena jalan dharma ini adalah menuju ke pencerahan. Yang tadi dijelaskan itu adalah kerelaan, yaitu mengembangkan kerelaan yang semaksimal mungkin, itu hendaknya dilakukan bersama-sama dengan kemoralan. Kemoralan minimal tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, 5 sila minimal. Tetapi kalau bisa 8 sila sesekali ataupun selama periode tertentu, misalnya Anda tadi pada waktu awal acara juga membaca 8 sila, itu juga bagus, latihan pengendalian diri, yang juga sebetulnya merupakan bagian dari kerelaan. Karena ketika Anda rela tidak makan setelah jam 12, itu adalah pengendalian diri. Anda rela tidak nonton, Anda rela tidak buka HP, Anda rela untuk tidak bergonjing atau tidak bergosip, Anda rela untuk tidak membunuh nyamuk walaupun nempel di diri Anda rela untuk duduk dan berbaring di tempat yang sederhana. Itu sebetulnya adalah latihan kerelaan yang lebih mendalam. Dan kalau kita belajar meditasi kesadaran, itu lebih mengembangkan kerelaan lagi, bahwa saya yang tadi saya sudah relakan, apakah itu dipuji ataupun dicela, itu adalah saya yang tadi. Karena saya yang sekarang
kelanjutan dari yang tadi. Saya yang sekarang akan menjadi saya yang nanti, tapi belum tentu. Dia yang memuji adalah dia yang tadi, saya tidak perlu terlalu berbahagia saat ini. Dia yang mencela juga dia yang tadi, saya tidak perlu membalas celaannya dia saat ini. Nah, dengan cara seperti itu, maka masa lalu menjadi kita terima sebagaimana adanya, menjadi pelajaran untuk kita, yang baik kita tingkatkan di saat ini, yang buruk kita perbaiki di saat ini, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan cara seperti itu, maka jalan Dharma kita buka, dan kita selalu bersemangat karena semua kebajikan itu, semua semangat berbuat baik itu akan kembali pada diri kita di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya dalam bentuk kebahagiaan. Semoga yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat, memberikan semangat dan ide-ide baru untuk Anda berjalan dalam Dharma. Semoga Anda selalu berbahagia, selalu bersemangat, dan saya kembalikan kesempatan ini kepada Romo Haris yang sudah memimpin acara ini dengan baik sekali, dan terima kasih juga kepada Panitia Gabungan 8 Wihara. Semoga Anda semakin maju di dalam pelaksanaan Dharma, semoga Anda semakin bersemangat dalam jalan Dharma. Terima kasih, silakan Romo.